Halo Sobat Penguasa Jagat Maya pecinta film KW sekalian. Kali ini film KW akan mereview seputar film Filipina lagi nih guys. Dengan judul film drama romantis El Elakat Filipina. Tapi sebelumnya kalian wajib tahu ini ya guys ya. Video dari film KW ini berfokus pada alur cerita film, mengulas plot, karakter, dan juga elemen naratif yang tujuannya hanya hiburan semata. Kami menegaskan bahwa cerita dalam film terkadang tidak nyata dan hanya fantasi dari sutradara dan pengarang film untuk kebutuhan seni film semata. Jadi sebaiknya dijadikan referensi untuk lebih bijak di kehidupan nyata. Kami harap penonton juga dapat membedakan antara dunia film, fantasi, dan realitas, serta mengambil hikmah dan pesan yang dapat diterapkan dengan bijak. Terima kasih atas pemahamannya. Selamat menonton, check it out! Cerita diawali dengan perkenalan Lawin, di mana ia adalah seorang pemuda dari anak tukang pengrajin dipan atau tempat tidur. Di mana tentu saja ilmu sang ayah diturunkan oleh anaknya itu, yang cukup ahli dalam membuat tempat tidur yang bagus, kuat, dan mantap. Si Lawin ini sudah banyak sekali menggunakan tempat tidurnya untuk pertempuran sejati dengan berbagai pujaan hatinya. Meskipun pada akhirnya ada satu wanita yang ia rasa dapat menampung seluruh rasa cintanya itu, yaitu pada tunangannya yang bernama Laura. Yah, cinta si Lawin ini mentok berujung pada wanita cantik yang penuh pesona ini, dan dari situlah awal cerita epik El Elakat ini terjadi. Di pagi hari, tiba-tiba saja si Lawin ini dapat tamparan keras oleh tunangannya si Laura ini. Si Laura marah sekali dengan si Lawin ini, karena cincin tunangannya yang akan buat nikahan mereka malah digadain sama si Lawin ini. Sehingga si Laura kesel banget sama si Lawin ini. Si Lawin hilaf gadain cincin emasnya, karena ia kalah judul online di internet. Sehingga membuat greget si Laura pingin tampol si Lawin ini, dan hanya bisa diam dan marah besar sama si Lawin itu. Sampai si Lawin minta maaf atas kebodohannya itu. Si Lawin main judol karena ia juga ingin membelikan mas kawin yang pantas untuk pernikahannya nanti. Namun malah kalah besar dan gadain cincin emasnya itu. Ia minta maaf dan akan secepatnya menebus cincin dan kesalahannya itu pada si Laura. Meskipun si Laura masih marah besar karena cincin itu hasil dari peninggalan si neneknya yang sudah turun-temurun itu. Yah, paling tidak si Lawin ini kenyang dengan omelan si Laura itu. Sampai ia punya ide untuk dapat uang cepat untuk menebus kembali cincin tunangannya itu, yaitu dengan menjual dipan atau tempat tidur yang baru saja dibuatnya untuk tidur itu. Meskipun si Laura agak terbengong-bengong juga melihat tingkah laku si Lawin ini untuk cari uang cepatnya itu. Dan Lawin pun keluar rumah untuk menjual dipan tempat tidur kesayangannya itu. Si Lawin mulai memanggul dan menawarkan dipan tempat tidur berkualitasnya kepada orang-orang di jalan. Berjalan kaki sambil terus teriak-teriak menawarkan tempat tidur itu untuk dijual dengan harga murah. Sampai ia istirahat di tempat asongan minuman es gosrok. Di mana si tukang es itu pingin coba nawar untuk sewa 30 menitan tempat tidur itu buat dia istirahat di tempat. Dan ada bapak-bapak kaya yang melihat dipan tersebut dan penasaran dengan harga tempat tidur tersebut, lalu menanyakan ke Lawin seputar harga dan kualitas tempat tidur tersebut. Ya, meskipun lagi dites tentang kenyamanan oleh si tukang es itu, dan mencoba kualitas dan daya tahan tempat tidur tersebut. Meski akhirnya si bapak-bapak itu cuma banyak tanya dan gak jadi membelinya. Si Lawin berjalan lagi untuk menjual dipan tersebut, berteriak-teriak untuk menjual tempat tidur murahnya itu, sampai ada seorang pemuda dari semak-semak yang lagi butuh tempat tidur lesehan, dan menawarkan diri untuk menyewa tempat tidur itu untuk aktivitas tanam jagung di kebun bersama pacarnya, yang sedikit terlihat ngumpet di semak-semak, takut ketahuan orang. Si pria itu mencoba mengeret dipan itu masuk ke kebun untuk mencari posisi tempat yang nyaman buat acara tanam jagungnya itu, di mana pacarnya yang bernama Bianca itu juga ikut keluar dari semak-semak. Dan setelah deal dengan harga sewa tempat tidur itu pun, si Lawin disuruh pergi dulu sebentar, sampai ritual menangkap ular piten pria itu pun selesai. Tapi karena penasaran, ya, si Lawin ini curi-curi pandang sambil intip kegiatan mereka berdua di kebun yang sedang bercocok tanam. Dan kejadian itu diceritakan si Lawin saat istirahat bersama orang-orang di sana, di mana ada ibu-ibu kepo yang sangat penasaran sekali tentang cerita acara tanam jagung penyua dipan tadi. Ya, cerita itu menjadi acara gosip si Lawin saat sedang duduk istirahat itu. Si Lawin mulai sadar karena kesalahan gadain cincin emas tunangannya untuk buat main judul tersebut, di mana ia mempertaruhkan semua masa depannya bersama si Laura pacar impiannya itu. Dan benar-benar akan insaf dari acara game online judul tersebut.
yang gak akan bisa menang sedikit pun dari permainan lagnat itu. Sampai ia bertemu dengan tante-tante Jiblai ini yang sedang asik nyiram tanamannya. Yang tertarik dan mencoba untuk mengetahui harga dipan tersebut. Dengan polos si Lawin menjawab bahwa harganya 2.500 peso. Dan ada diskon jika si tante itu berminat dengan dipan tersebut. Meskipun tante ini terlihat kaya dan gak butuh diskon-diskonan dari si Lawin yang gantar ini. Uju buset, si tante bisa aja nih. Hihi. Sambil memeriksa kekokohan dan kualitas dipan tersebut yang sangat bagus dan cocok dengan selera si tante itu. Si tante ganjen ini mulai ada rasa simpati pada si Lawin ini. Dan disuruh memasukkan dipan itu ke dalam teras rumahnya. Yah, untuk tes dan memeriksanya lebih lanjut. Hihi, uju buset dah. Dan si Lawin memasukkan dipan tersebut ke teras rumah tante Bohai tersebut. Yah, si tante dari dalam membawakan minuman dan makanan ringan buat si Lawin ini yang terlihat kehausan. Weleh-weleh, lagi betul si Lawin ini ya. Hihi. Dikasih sajian lesat oleh tante Obrut ini. Sampai si tante pun menanyakan nama dari si Lawin ini yang seperti nama burung lang yang tak kenal takut. Hihi. Sampai si tante cukup terpukau dengan si Lawin ini dan menggoda dengan kata-kata sindiran on fire-nya. Meski si Lawin ini juga pengen pergi cepat-cepat sih, tapi disuruh abisin dulu kopi sama serabi yang dikasih tante itu. Si tante mulai pasang jurus-jurus perangnya, di mana si Lawin mulai mengerti akan kata-kata dan gelagat si tante ini. Sampai si Lawin jadi salting dipepet si tante ini yang sudah mulai on fire mengeluarkan jurus rayuan mautnya. Hihihi. Dan bukannya membeli dan fokus menawar harga dari tempat tidur tersebut. Malah tempat tidur itu langsung dites drive oleh si tante untuk mengetes kekokohan dan kekuatan tempat tidur tersebut bersama si Lawin. Uju buset dah, dan terjadi ritual perang padar secara tak terduga dan tak disangka-sangka oleh si Lawin ini. Hihihi. Sampai kejadian itu juga menjadi ajang gosip si Lawin saat sedang istirahat tadi, bersama orang-orang tongkrongan dan emak-emak kepo itu. Sampai si Lawin kembali meneruskan cerita kelanjutannya itu. Di mana saat si Lawin keluar keringat panas dingin akibat ulah si tante itu, tiba-tiba Babak Daks, suami si tante itu pulang ke rumah. Info bocoran dikit ya guys ya, si Babak Daks itu adalah seorang polisi ya, di mana ia baru saja pulang ke rumah. Di saat si Lawin sedang dirayu oleh tante Obrut tersebut. Sehingga terjadi acara panik bersama. Sampai si Lawin panik dan mencari tempat persembunyiannya. Dan bersembunyi di bawah kolong tempat tidur tersebut. Si suami sedikit penasaran dengan gerbang yang terbuka dan selang air yang gak dimatiin sampai banjir di halaman rumahnya. Dan sedikit ngomel karena si istri membeli barang-barang lagi di rumahnya, yaitu dipan tersebut. Si tante cuma menjelaskan bahwa ia suka dengan desain tempat tidur tersebut yang bagus buatnya. Si suami datang membelikan mie panas buat si istrinya itu, yang ternyata lebih panas dari mie yang ia beli saat itu. Dan terjadilah tes drive lagi untuk kekokohan dan kekuatan dipan tempat tidur itu. Meskipun si Lawin masih panik di bawah tempat tidur tersebut, uju besedah kocak habis ini film. Sambil sesekali si Lawin dikasih tontonan live gratis. Kocaknya HP si Lawin yang sedang mumpet malah berbunyi dan membuat lebih panik lagi si Lawin itu. Dan ketika si Bapak Daks itu pergi mandi dan masuk ke dalam rumah dan merasa senang istrinya membeli tempat tidur barunya itu, bahkan disuruh menjaga tempat tidur itu agar tetap kokoh dan kuat tahan lama dari serangan rayap di rumahnya. Si Lawin itu kabur membawa lagi dipannya itu yang belum dibayar oleh si tante itu. Sontak si Bapak Daks itu melihatnya dan panik serta mengejarnya. Sambil meletuskan senapan ke udara, karena ia adalah seorang polisi. Jadi responnya sangat luar biasa sekali. Semua orang yang mendengar cerita itu cuma bisa geleng-geleng kepala saja. Dan semua orang pada bubar setelah mendengar semua cerita kocak si Lawin hari ini. Hehe. Dan dia pun kembali menawarkan dipan tempat tidur itu sampai benar-benar terjual. Sampai si Laura menelpon dan menanyakan hasil jualannya itu. Meskipun hanya disuruh sabar dulu karena si Lawin ini sedang bekerja keras mengupayakannya. Sampai ada seorang wanita cantik bernama Lauren bertanya seputar harga dipan tempat tidur tersebut dan meminta HP si Lawin untuk diberikan ke pembeli yang sedang butuh banget dipan seperti itu sore ini. Sampai tak terasa sore pun datang menjemput hari mulai petang dan dipan tersebut belum laku. Sambil berjalan menuju ke tempat si Lauren yang memberikan kabar baik tersebut, di mana di tempat itu sedang asik berpesta pora, minum ale-ale soda gembira, bersenang-senang dan berpesta pora sampai datang banyak orang di pesta tersebut yang terlihat sangat meriah sekali. Si Lewis mencoba menelpon nomor tadi dan dijawab oleh pemiliknya agar segera datang saja ke rumahnya.
Sedangkan si Laura masih sedih sekali melihat jari jemarinya sudah tak ada lagi cincin pertunangannya itu. Sedangkan si Lewin masih berusaha keras jalan sambil memikul dipan tersebut untuk ditawarkan dan dijual ke orang. Dan bertemu dengan tukang asongan yang menjual telur asin. Si Lewin istirahat sebentar mencoba pinjam koreksi bapak penjual asongan itu. Sampai ditawari dagangannya 2 telur asin sisa jualannya. Ya, beli 1 gratis 1. Meskipun si Lewin ini sedang bangkrut dan gak punya uang sama sekali. Sampai si bapak itu memberinya gratis asalkan bisa istirahat di dipannya tersebut sebentar saja. Dan diambillah peluang bagus itu karena ia juga lapar dari pagi hanya makan es gosrok saja tadi siang. Hihi. Ya, cukup lumayan untuk mengganjal perutnya yang sedang keroncongan kelaparan. Hihi. Di sisi lain, di tempat terjadinya pesta pora itu sangat ramai sekali dengan orang-orang yang sedang asik bermain batu gunting untuk acara hiburannya. Si Lawin bercerita ke pedagang asongan tersebut bahwa ia bangkrut bermain judol serta menggadaikan cincin tunangannya itu. Sampai ia harus menjual dipan ini untuk menebus cincin tersebut. Si bapak cuma mengatakan bahwa jika si Lewin itu gak ceroboh dengan main judol, pastinya saat ini ia lagi asik-asikan bersama tunangannya tersebut, bukan di jalanan jualan dipan ini, hihi. Dan si Lewin pun mulai membayangkan dan menyesali hal tersebut, di mana perkataan bapak asongan tersebut ada benarnya juga. Dan acara pesta party itu semakin malam semakin mendebarkan. Penghuninya sudah pada asik-asikan sendiri sama pasangannya. Sampai si pria itu menanyakan tempat tidur yang dikatakan oleh si Lauren di telepon tadi siang itu. Rupa-rupanya mereka sudah sangat butuh sekali untuk acara permantapan mereka, hihi. Dan akhirnya si Lewin itu sampai di tempat tujuannya itu. Mencoba memencet bel yang ada di pintu masuk tersebut. Sampai ia nggak sabar dan mencoba masuk ke rumah. Dan ternyata isinya adalah manusia-manusia yang sedang asik kumpul kebo, hihi. Si Lewin kaget dan diajak untuk bergabung dengan pesta tersebut. Meskipun si Lewin ini agak tidak tertarik dengan acara hura-hura tersebut, dan dipan tempat tidur itu pun akhirnya digunakan mereka untuk acara pesta pora barbar mereka. Dan sambil ketakutan si Lewin ingin minta uang pembayaran dipan tersebut ke Nona Lauren, tapi malah dikasih 1 bagian kecil untuk acara permantapan itu, meskipun si Lewin hanya ingin uang pembayarannya saja dan langsung pergi. Dan di saat bersamaan dengan itu, ternyata ada segerombolan polisi yang datang dan mengintai pergerakan acara pesta pora tersebut. Dan polisi pun menggerebek acara party mereka dengan tiba-tiba, membuat semua penghuni panik ketakutan. Begitu juga dengan si Lewin yang gak tahu apa-apa tapi ikut terseret di dalamnya. Meskipun ada beberapa di antaranya meminta tolong agar dibebaskan dari masalah tersebut, dan si Lewin menggunakan kesempatan itu untuk kabur dan membawa pergi dipan yang belum dibayar itu. Dan di saat ia kabur membawa dipan itu, si polisi yang ternyata adalah bapak Dax istri Tanti yang tadi siang ingin membeli dipannya, mencoba mengejarnya terus ke jalan, sampai si bapak itu menghentikan si Lewin tersebut. Tapi si pak polisi itu mengatakan bahwa ini adalah hari keberuntungan buat si Lewin itu. Meskipun si Lewin gak tahu akan maksudnya itu. Ternyata si pak Dex itu kepincut berat sama dipan yang tadi siang ia gunakan untuk perang badar tadi dan mencoba ingin membelinya sekarang. Si Lewin memberitahukan bahwa harganya 2.500 peso plus dapat diskon jika memang berminat. Dan terjuallah sudah dipan tersebut oleh bapak Dex yang baik hati ini. Dan si Lewin akhirnya dapat uang untuk menebus cincin tunangannya dan menuju ke pegadaian meskipun telat dan sudah tutup. Sampai ia balik ke rumah dan mendapati si Laura sudah tertidur pulas karena terlalu lama menunggunya. Si Lewin hanya bisa memandangi uangnya dan mencoba masuk ke rumahnya. Dan masuk ke kamar si Laura yang telah tertidur itu. Dan mereka pun tidur beralaskan tikar saja, tanpa ada kasur dan tempat tidur yang layak buat mereka. Dan si Laura itu terbangun karena mengetahui bahwa si Lewin telah kembali. Si Lewin hanya bisa minta maaf karena pengadaian cincin tersebut sudah tutup dan tidak bisa menebus cincinnya itu. Tapi si Laura sudah tidak lagi marah karena usahanya untuk menebus cincinnya itu sudah cukup baginya. Dan akhirnya mereka berdua pun baikan dan perang badar tanpa adanya dipan kasur lagi. Dan cerita pun tamat ya guys ya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya guys ya. Thank you.